Pemirsa, serbuan barang impor ilegal asal Tiongkok dipandang Kementerian Koperasi dan UKM makin mengkhawatirkan. Dan salah satu yang paling terasa dampaknya adalah impor tekstil. Untuk membahas hal itu, kita sudah terhubung dengan pelaksana tugas Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, yakni Temi Setia Permana, yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Pak Temi, ini ada dugaan 50% tekstil dari Tiongkok ternyata ilegal datangnya. Kenapa barang-barang ini bisa masuk ke Indonesia, Pak? Selamat pagi, Mas Febri, Mbak Glory, dan para pemirsa semua. Jadi memang tadi data tadi menunjukkan ya bahwa memang negara kita kan negara kepulauan ya, dengan banyak sekali garis pantai, banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang mungkin pengawasannya agak kurang di sana, dan juga memang kita dugaan ada import unprocedural, di mana mungkin import borongan, di mana data barang yang masuk dengan yang tercatat ini mungkin tidak sesuai ya. Dan ini menjadi perhatian kita sebetulnya bahwa memang industri fashion ini sangat terpukul, jujur aja, dengan UMKM ini sangat terpukul untuk saat ini sekarang, bukan dari online saja tapi juga offline juga sudah mulai merasa terpukul. Jadi kami mungkin apresiasi ya adanya Satgas Impor sekarang, sekaligus ini menurut kami adalah merupakan langkah mengedukasi para penjual agar mereka lebih berhati-hati dalam membeli membeli barang untuk diperdagangkan, agar lebih teliti terkait masalah apakah barang ini ilegal atau tidak. Ini menjadi kewajiban kita semua sih untuk melakukan edukasi ini sebetulnya, Mas. Oke, Bapak, kalau barang-barang ini terus masuk tanpa penyelesaian yang baik, pasti akan merusak iklim UMKM kita. Nah, bagaimana mitigasi dari Kementerian Koperasi dan juga UKM? Ya, pertama mungkin ya kami tadi dengar dari statement dari teman UKM di Bandung ya. Pertama mungkin pengawasan barang masuknya lebih ketat ya. Kami mengharapkan agar setiap barang yang masuk kita itu harus dikenakan bea masuk dan pajak ya. Karena memang ini merupakan salah satu faktor di mana yang akan mendistorsi pasar, yaitu harga barang impor ilegal masuk ini pasti dijual dengan harga yang sangat murah, jauh membanding harga produk lokal. Dan ini saya juga yakin teman-teman yang import legal ini juga merasa terpukul dengan adanya masuk barang-barang yang tidak legal ini. Bukan hanya UMKM sebetulnya, tapi juga pelaku usaha besar juga sebetulnya terpukul. Beberapa laporan ke kami masuk bahwa memang mereka merasa dirugikan dengan adanya barang-barang yang masuk secara ilegal. Jadi memang mereka melakukan penelitian lah ke beberapa pasar, ditemukan banyak produk-produk yang memang masih berlabel bukan bahasa Indonesia ya, padahal di kewajiban di PP tentang perdagangan itu harus ditanamkan mencantumkan produk berbahasa Indonesia. Jadi ini betul-betul sangat memukul. Dan selanjutnya mungkin tadi sudah disampaikan bahwa kami sangat mendukung terkait bea masuk tindakan pengamanan, tapi mungkin kami luruskan di sini ya. Yang kami setujui adalah mungkin pengenaan bea masuk BMTP itu untuk produk-produk akhir. Jadi kalau tadi ada keluhan dari teman-teman Hipindo, kami tidak akan mengenakan terhadap bahan bakunya. Bahan baku mungkin tetap melakukan bea masuk seperti biasa, tapi mungkin produk akhir yang khususnya bisa diproduksi oleh dalam negeri, Mbak. Jadi ini yang menjadi concern kami, sehingga ini menjadi harus segera kita bahas bersama sebetulnya. Dan mungkin last but not least ya, kami mengharapkan sebetulnya wacana kemarin yang diakukan oleh 3 menteri untuk memindahkan pelabuhan impor ke timur ini menjadi sangat strategis sebetulnya kami lihat, karena bukan saja dari ini akan menyeimbangkan harga produk akhir di pasaran, tapi juga bisa mengkoreksi harga-harga di wilayah timur. Karena saat ini kita tahu bahwa memang logistik ke arah timur itu, kembali dari timur ke arah barat ini biasanya kosong kapal-kapal ini. Dengan adanya produk impor yang masuk lewat pelabuhan di wilayah timur, ini akan pulang pergi ini akan terisi, karena akan kembali ke wilayah barat dengan membawa importasi produk akhir, consumer good. Ini yang kita harapkan sebetulnya. Makanya kami mungkin mendorong agar ini segera dibahas, didiskusikan lebih lanjut, karena ini sangat strategis menurut kami. Pak Temi, kalau tadi Anda katakan bahwa ada temuan beberapa barang di titik di Jakarta, contohnya yang ternyata ini masih terbukti merupakan barang impor dengan label Cina, seperti itu. Nah, ketika ditemukan, tindak lanjutnya seperti apa? Jadi ini justru kemarin kan dibahas ya di beberapa. Jadi kan pada saat kemarin itu sebelum muncul Permendak 8 itu kan ada untuk consumer good ini, terutama fashion ini dilakukan proses post border. Jadi memang pengawasannya ada setelah barang beredar di pasar. Nah, untuk itu dikembalikan kepada border kembali.
Jadi memang penelitian terhadap produk masuk ini apakah sesuai dengan standarisasi kita. Contohnya lah, baju bayi itu masuk ke kita harus dengan ada SNI-nya. Nah, ini kan harus dicek juga ini. Hal-hal seperti ini yang mungkin ini salah satu hal yang ditemui kebetulan yang dilaporkan kepada kami, kok ada produk pakaian bayi yang tidak memenuhi standarisasi. Nah, ini dan sebenarnya sudah direspon dengan melalui mengembalikan menjadi kebijakan border kembali, bukan post border. Itu sebenarnya sudah yang langkah konkret dilakukan. Cuma memang volume impor tadi yang tadi juga disampaikan di data oleh teman-teman Metro memang tinggi sekali datanya gitu. Memang jadi mungkin kami juga merasa bahwa memang teman-teman di border juga sulitan nih, begitu banyak tonasenya banyak dan segitu banyak, dan ini harus kita pikirkan bersama sebetulnya sih kendala seperti ini sebetulnya. Pak, apakah sudah ada koordinasi antara Kementerian Keuangan, kemudian Bea Cukai juga untuk pengawasan pos border ini? Sekarang sudah dikembalikan ke border kembali, Mbak, untuk consumer goods ini kembali ke border kembali. Jadi memang dengan Permendak 8 tahun 2023 sudah dikembalikan ke border lagi. Jadi memang sekarang dalam proses perubahan kembali. Ya kita harapkan sebenarnya dampaknya dalam waktu dekat ini sudah bisa terasa ya dengan adanya. Cuma memang tadi saya bilang dengan data tadi disampaikan oleh Mbak Glory tadi luar biasa ya peningkatannya ya untuk terutama untuk fashion. Jadi memang ini harus betul-betul ada goodwill dari dua belah pihak sebetulnya sih, dari pihak importir juga maupun juga dari pihak seller juga harus sudah mulai memikirkan ini kewajiban apa harus ditempuh untuk bisa masuk ke dalam pasar kita sebetulnya. Jadi konkretnya untuk dapat mendukung agar UMKM kita tidak merugi sejauh ini apa upaya-upaya yang akan dilakukan atau sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM ini? Oke, jadi begini. Isu ini sebenarnya yang masalah tadi online tadi sudah kita bahas bersama lah dengan teman-teman Kemendak, Kemenko dan lain-lain. Jadi memang melalui Permendak 31 sebetulnya kalau perlu kami sampaikan adalah 215 juta rakyat kita itu pengguna internet aktif gitu loh. Jadi penetrasi melalui pasar online ini luar biasa. Sementara di pasar online sendiri banyak kita temui produk yang tidak dijelaskan asal usulnya, dan kami mendapatkan data bahwa memang 74% ini produk-produk impor yang beredar di online. Nah, untuk itu melalui Permendak 31 kami juga meminta agar platform mencantumkan negara asal barang, dari mana barang ini berasal. Kedua, kami juga membatasi barang-barang yang beredar di cross border ya. Di platform cross border itu di atas $100 yang boleh masuk ke Indonesia. Ini sebetulnya langkah-langkah kami yang merupakan kami batasi, dan juga kami menghimbau agar para platform mengutamakan produk-produk dalam negeri, produk lokal. Dan juga selanjutnya kami meminta agar semua produk yang beredar di kita mengikuti standarisasi dan sertifikasi yang berlaku di negara kita. Itu sebenarnya langkah konkret sudah kita lakukan gitu. Jadi memang ini tidak bisa kita bisa hindari ya kemajuan teknologi, tapi juga kita harus tetap kita batasi dengan regulasi yang sesuai. Dan sebetulnya gerakan bangga buat Indonesia ini bukan hanya slogan ya, tapi juga kita juga ingin menjadi gerakan sosial yang bisa masuk ke dalam masyarakat, bahwa memang kalau Anda bangga, Anda beli dan Anda gunakan produk Indonesia. Jadi memang ini sebetulnya yang bisa kita lakukan, dan mungkin salah satunya adalah kita juga mulai dari sisi hulu kita benahi nih, Mas. Kalau kemarin kami beberapa waktu lalu mendampingi Pak Menteri ke daerah Majalaya, sentra tekstil di wilayah Jawa Barat ini luar biasa terpukul, Mas, hanya tinggal 20% yang beroperasi. Jadi ini merupakan ya kekhawatiran kami, karena apa? Produk yang mereka jual ini masih bergantung pada bahan baku impor. Sementara ada produk impor masuk dengan tanpa prosedur yang benar gitu. Artinya ilegal lah ya, dengan harga yang sangat murah. Mereka memproduksi tapi tidak bisa dapat pasar. Jadi ini kan dengan pengurangan tenaga kerja, dan kita lihat juga memang mesin-mesinnya sudah ketinggalan zaman ya, sudah tua mesin-mesin yang digunakan di sana, sehingga kami mendukung sebetulnya sih usulan dari Pak Menko Perekonomian bahwa memang harus ada insentif untuk pengadaan mesin-mesin baru, mesin industri baru, mengenai pembebasan biaya masuk atau mungkin skema kredit yang murah untuk bisa para pengusaha melakukan revitalisasi untuk permesinan. Itu sebetulnya yang kita usulkan dan kita coba lindungi UKM ya. Jadi memang dari online, dari udara, dari darat, ini kita harus jaga ya.
keseimbangan harga di bawah. Kalau mungkin juga mungkin Mbak Glory dan Mas Febri mungkin browsing di platform-platform e-commerce saat ini masih banyak juga kita temui harga hijab itu masih harga sangat-sangat tidak wajar ya. Jadi memang ini kami juga mendorong agar ada diterbitkan terkait untuk aturan predatory pricing maupun persaingan usaha tidak sehat khusus untuk pasar online ya. Ini sehingga untuk menjaga keseimbangan antara Baik. produk lokal dengan produk luar negeri. Gitu Mas Febri. Oke, baik. Intinya pada Indonesia terancam impor tekstil ilegal ini tentu saja perlu adanya pengawasan baik dari pemerintah pusat hingga di pos border ataupun di border, dan tentu saja butuh juga sosialisasi kepada para UMKM untuk bisa bertahan atau bersaing di pasar nasional dan juga internasional. Terima kasih Pak Temi atas waktunya untuk bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.